Lapor, Pak. Kami sudah mencari ke seluruh area sekitar. Namun belum ditemukan adanya tanda-tanda Rangga Cakradinata. Baik, kalau begitu, sisir di area lain sampai menemukan keberadaan Pak Rangga. Siap, mohon izin. Halo? Kami mau info ke Ibu. Mobil yang membawa Pak Rangga mengalami kecelakaan. Saat ini, kami tidak menemukan keberadaan Pak Rangga. Saya dan tim sudah menyelusuri TKP kecelakaan, tapi tidak ada tanda-tanda Pak Rangga. Kok bisa sih, Pak? Kok bisa Bapak kehilangan anak saya? Bapak ngapain aja? Hah? Saya minta Bapak bertanggung jawab ya. Bagaimanapun juga, Bapak harus menemukan anak saya. Ini sih Bapak nggak mau dengerin apa kata saya. Sesuai prosedur. Udah saya bilang jangan pindahkan anak saya. Tapi Bapak tetap ngotot. Akhirnya jadi seperti ini kan? Ingat ya Pak, Bapak harus bertanggung jawab. Harus menemukan anak saya. Pasti Ibu, kami akan terus mencari Pak Rangga. Kami minta tolong ke Ibu untuk memberi kabar pada kami. Kalau Ibu menerima kabar tentang Pak Rangga. Karena siapa tahu Pak Rangga berusaha melarikan diri lagi. Bapak buta. Kok bilang anak saya melarikan diri? Bapak lihat sendiri kan anak saya kondisinya tuh seperti apa, Bapak lihat kan? Nggak mungkin anak saya melarikan diri, paham nggak Pak? Kami paham, tapi Ibu harus tetap lapor kalau mengetahui Pak Rangga. Aduh, aku harus menemukan Rangga. Harus. Kalau terjadi sesuatu sama Rangga bagaimana? Untung aja lari pergi. Aku harus makan sesuatu ini. Hati-hati, Yas. Aku nggak bisa diam gini aja, Dirga. Aku takut suami aku kenapa-napa. Pak, ini sama sekali nggak ada laporan, Pak. Tidak bisa. Yas, aduh Yas tuh kan. Kamu tuh nggak boleh stres, Yas. Duduk dulu. Duduk. Kita ke rumah sakit aja ya. Tapi kan kita aja nggak boleh masuk ke dalam. Ya maksud aku kita cari rumah sakit lain ya. Aku nggak mau ninggalin suami aku. Ya tapi aku khawatir kandungan kamu kenapa-napa nanti. Ini pelakunya, sebentar. Ini pelakunya. Benar, Bu. Terus suami saya mana? Suami saya nggak kenapa-napa kan? Suami saya baik-baik aja kan? Kalau soal itu nanti ya, Bu. Pak Bayu, Pak Adi, tolong cek di dalam. Siap. Dirga, suami aku mana? Oh, Yas ya. Sayang. Nah, ini dia, Yas. Alhamdulillah, Rom. Sayang, kamu baik-baik aja kan? Kamu nggak apa-apa, sayang.
Aku baik-baik aja. Kamu kenapa sih bikin aku khawatir? Aku takut banget, tau gak sih kamu kenapa-napa? Aku nggak apa-apa sayang. Aku sama sekali nggak terluka. Jadi tembakan itu kamu gak kena kan? Orang itu berusaha untuk menembak dirinya sendiri. Dan aku berusaha untuk rebut senjatanya. Tapi aku nggak apa-apa. Kamu jangan kayak gitu lagi, aku takut tau gak sih? Sayang kan kita udah ada janji sayang, kita bakal ngebesarin anak kita bareng-bareng. Aku tahu. Sayang, maafin aku sayang. Aku janji sama kamu aku nggak kemana-mana ya. Nggak bisa dimakan ternyata. Apaan itu ya? Jangan-jangan binatang buas lagi. Lagian kamu ngapain nyusul aku kesini sih? Tadi gue juga udah bilang yang sama, Rob. Tapi kan lu tahu sendiri istri lu. Dia malah mau nekat datang ke sini sendirian. Aku khawatir sama kamu, terus aku nggak harus ngapain, aku harus diem aja di rumah. Ya, terima kasih ya dok. Kalau bukan karena dokter, mungkin saya sudah celaka di tangan Pak Adrian. Gak apa-apa dokter Adita, itu udah jadi tanggung jawab saya sebagai seorang pimpinan. Saya salut banget sama dokter. Sebagai psikiater, dokter berhasil menenangkan Pak Adrian yang kondisinya terpuruk. Sekali lagi terima kasih ya dok ya. Sama-sama dokter. Bu Yasmin sangat beruntung sekali punya suami seperti Dr. Romeo yang penyayang dan pemberani. Semoga kalian selalu berbahagia dan semoga kandungan Bu Yasmin selalu sehat dan baik-baik saja. Terima kasih banyak ya dok. Sama-sama. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Iya, silakan. Akhirnya semuanya aman terkendali lagi, Rob. Belum ada kabar ya soal Romeo. Aku khawatir banget. Nah tadi Yasmin maksa ikut lagi. Itulah, dari tadi juga Mbak mikirin itu, Al. Tadi terakhir tuh kabar dari Dirga gimana? Dirga bilang sih belum boleh ada yang masuk. Mudah-mudahan gak terjadi apa-apa ya, Al. Amin. Pemirsa, kami baru saja mendapatkan informasi sudah terjadi kecelakaan yang dialami mobil tahanan kepolisian. Saat itu polisi sedang membawa seorang tahanan yang bernama Rangga Cakradinata. Sekarang tahanan tersebut dinyatakan hilang. Karangga? Karangga hilang? Yaudah, kalau gitu kita pulang ya? Yaudah, Ya sayang. sebentar. Telepon dari Alisa. Yaudah, angkat aja. Loudspeaker ya? Alisa, kenapa? Rom? Ini Romeo. Rom, kamu gak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa Alisa. Thank you udah khawatir sama aku. Kamu nelpon cuma mau nanyain Romeo doang nih. Aku mau kasih tahu ke kalian. Tadi aku lihat berita di TV. Mobil yang bawa Karangga pindah rumah sakit. Kecelakaan, dan sekarang Karangga nggak ditemukan. Jadi Rangga hilang? Kok bisa? Terus gimana, dia kabur nggak? Dia nggak mungkin kabur kan, karena kan dia lagi sakit. Aku juga nggak ngerti kenapa bisa kayak gini. Tapi aku khawatir banget sama Karangga. Terus gimana sekarang? Nanti biar aku tanya langsung ke kepolisian aja. Ya Rom, tolong kabarin aku ya Rom. Iya, Alisa, gak usah khawatir. Yaudah, jadi kita kemana nih, Rom? Kantor polisi aja. Yaudah, yuk. Jadi bisa dibilang kecelakaan ini karena ada unsur
Kesengajaan. Saat ini masih dalam proses penyelidikan, Bu. Tapi bagaimana caranya Mas Rangga bisa kabur ya? Dia kan lagi sakit. Ya, jadi ada beberapa kemungkinan. Hal ini bisa sengaja ataupun tidak. Tapi yang jelas, saya bersama tim akan terus memperluas area pencarian untuk menemukan Pak Rangga. Tapi dengan luka separah itu, saya yakin dia nggak akan bertahan lama di luar sana, Pak. Iya, saya yakin itu. Kalau misalnya Mas Rangga tidak ditemukan di area sekitar kecelakaan, bisa jadi semua ini ada unsur kesengajaan. Mungkin Bu Ajeng bisa ada di balik semua ini. Karena Bapak tahu sendiri, Bu Ajeng juga agak mau kalau Mas Rangga diadili. Iya benar Pak. Saya rasa sih Bu Ajeng membantu Pak Rangga ya. Karena saya yakin Pak Rangga juga nggak bisa pergi jauh-jauh tanpa dibantu sama orang. Sepertinya aku nggak dikejar. Aku harus kabur nih.